Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Jangan lupa ya, dukungannya tetap kami harapkan. Like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, tidak ada masalah dengan usaha ternak ayam kampung sebenarnya. Tapi kalau Anda ternak ayam kampung saja, yakin tidak akan ada masalah. Saya tegaskan dari awal bahwa melalui pembahasan kali ini, saya hanya ingin menguatkan hati para calon peternak ayam kampung, tidak bermaksud menjatuhkan, apalagi menghalangi Anda untuk memilih sebuah usaha. Rekan semua, ternak ayam kampung saja, itu berarti Anda akan menjalankan satu usaha, satu bidang kegiatan. Ternak ayam kampung dijadikan usaha pokok, bahkan satu-satunya usaha yang akan dijalankan. Tidak ada masalah, tapi saya sarankan jika Anda ingin melakukan hal seperti ini, ada baiknya Anda ikuti apa yang saya bahas berikut. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham dan tentunya tidak menyesal di kemudian hari. Rekan-rekan semua, sebelum sampai membahas lain-lain masalah peternakan, kita bahas terlebih dahulu mengenai modal. Modal saja terlebih dahulu. Saya tidak bermaksud merendahkan Anda atau menganggap remeh kemampuan finansial Anda, tetapi perlu diingat dan dipahami benar bahwa usaha ternak ayam kampung ini membutuhkan modal yang sebenarnya cukup besar. Masalah modal ini supaya pemahamannya lebih dekat, saya jelaskan begini saja. Pertama, Anda tahu ayam broiler, ayam potong? Jika harga 1 kg ayam broiler itu 28.000, kira-kira modal pakan untuk membesarkan satu ekor ayam bobot 1 kg tersebut berapa? Katakanlah misalnya 25.000. Bisa lebih, bisa kurang. Lalu untuk pemeliharaan 100 ekor ayam, tahu dong modalnya berapa, yang harus dikeluarkan berapa? Itu dari segi pakan, baru dari segi pakan. Sekarang kita ternak ayam butuh kandang, bukan? Tahu berapa modal untuk mendirikan kandang? Yang jelas tidak murah, kecuali jika Anda ingin ternak ayam skala rumahan saja, skala kecil. Nah, kalau kita kaitkan dengan keinginan kita yang hanya akan usaha ternak ayam kampung saja, menjadikan ternak ayam kampung sebagai usaha pokok, apa kira-kira modal yang dibutuhkan bisa sedikit atau seadanya? Jelas tidak, bukan? Nah, rekan semua, saya singgung masalah modal ini karena jujur besarnya modal yang akan kita keluarkan itu berarti sama juga dengan besarnya resiko yang akan kita hadapi. Kalau terjadi hal buruk, bisa saja modal yang tadi kita habiskan itu hangus tak tersisa. Itu yang perlu dipertimbangkan karena pada kenyataannya beternak ayam itu ada pandeminya atau ada penyakit masalnya yang bisa membuat ayam satu kandang tidak selamat. Kedua, rekan semua, mengenai penghasilan. Sudah tahu bagaimana gambaran penghasilan dari ternak ayam kampung? Seperti seperti analogi yang kita bahas di awal, kalau kita jual ayam dengan harga 28.000 dan modal kita 25.000, itu berarti kita hanya dapat 3.000 per ekor. Kenapa saya katakan hanya? Simak penjelasannya secara rinci. Kalau kita panen 100 ekor, maka hasil kita 100 kali 3.000 sama dengan 300.000 selama 2 bulan atau bahkan bisa lebih. Kalau panen usia 2 bulan berarti upah kita memelihara 100 ekor ayam hanya 150.000 per bulan. Gambaran tersebut hanya cara perhitungan kita saja,
bagaimana mengetahui keuntungan yang bisa didapatkan dari ternak ayam kampung. Nah, pada kenyataannya rekan semua, kalau kita bicara mengenai penghasilan, maka setahu saya laba atau untung dalam pembesaran ayam dengan pakan beli itu sangatlah kecil. Tidak bisa diprediksi dan diangan-angan. Untuk tahu harus menjalankannya sendiri. Tapi rekan semua, yang perlu digarisbawahi di sini dalam hal penghasilan adalah bagaimana cara kita mencapai target penghasilan yang diharapkan. Dari yang sudah saya paparkan, tentunya jelas bahwa jika kita ingin mendapatkan uang lebih banyak, maka caranya ya kita harus memelihara lebih banyak ayam lagi. Kalau kita memelihara lebih banyak ayam, maka sudah otomatis modal kita juga harus lebih banyak. Tidak bisa tidak. Nah, kalau kita hanya ingin usaha ternak ayam kampung saja, kira-kira berapa jumlah ayam yang harus Anda pelihara? Kemudian tingkat resiko yang bisa Anda tanggung seperti apa? Rekan-rekan semua, yang ketiga mengenai peluang dan masa depan. Kalau kita bicara mengenai peluang, memang tidak bisa dipungkiri peluangnya masih cukup besar. Tapi Anda yang ingin menjalankan usaha ternak ayam kampung saja mungkin akan menghadapi masa sulit yang lebih lama dari yang Anda bayangkan. Saya sendiri yakin pasar ayam kampung tidak akan menjadi seperti ayam broiler dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Bagus tidaknya masa depan dan peluang usaha ternak ayam kampung ini tetap akan tergantung pada permintaan kebutuhan pasar. Ayam kampung menarik bagi peternak unggas karena harganya relatif lebih mahal. Tapi bagi kebanyakan konsumen, ayam broiler tetap akan menjadi pilihan pertama karena harganya yang lebih murah. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, sedikit pertimbangan yang bisa saya sampaikan jika rekan semua ingin usaha ternak ayam kampung saja. Untuk saya pribadi, saya lebih baik atau lebih memilih untuk menjalankan usaha ternak ayam kampung ini sebagai usaha sampingan dan masih memiliki usaha lain yang pokok. Tetapi untuk rekan-rekan semua, silakan untuk dieksplorasi masing-masing. Oke, itu saja rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik isi maupun penyampaian. Sampai bertemu pada video selanjutnya.